selamat siang Pak. Bersama siapa saya berbicara? Saya Pak Charles. Oke, pertanyaan pertama. Apakah Pak Charles pernah melihat, melakukan, atau menangani kasus bullying? Kalau melihat kasus bullying pernah dulu. Ketika di Malang itu sering melihat teman-teman saling membuli satu sama lain. Tapi kalau untuk kasus bullying secara khusus yang mengakibatkan mental seseorang itu pernah juga sekali, seperti ada teman yang kurang memiliki kelengkapan fisik lalu itu dibully dan sangat mempengaruhi mentalnya. Oh, iya. Ya. Apa sih kira-kira alasan mereka melakukan bullying itu? Nah, bullying itu dilakukan karena kurang pemahaman dari pelaku bullying itu sendiri. Nah, itu karena kurang pendidikan atau edukasi yang diberikan sehingga mereka tidak memahami apa itu bullying dan dampak atau efeknya bagi korban. Korbannya itu akan mengalami dampak yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan diri dan psikologinya. Pihak mana saja sih Pak yang terlibat dalam kasus bullying tersebut? Nah, yang terlibat dalam kasus bullying itu tentu yang pertama adalah pelaku bullying itu sendiri. Yang kedua adalah korban. Tentu suatu kasus terjadi jika ada pelaku dan korban. Dan yang ketiga itu adalah pihak yang apatis atau mereka yang masa bodoh. Ketika melihat suatu korban bullying atau suatu tindakan yang tidak wajar dilakukan pada seseorang, tapi mereka merasa apatis dan mereka tidak melakukan tindakan apa-apa, entah menegur atau memberi sanksi dan lain sebagainya. Di mana Pak Charles melihat tindakan bullying tersebut? Nah, tindakan bullying sering terjadi di mana saja, di tempat di mana saja, mulai dari keluarga. Kita sering juga melihat berbagai macam bullying, kasus bullying yang terjadi dalam keluarga. Misalnya orang tua membuli anak ataupun sebaliknya. Di lingkungan yang lebih luas, lingkungan sekitar masyarakat, dalam sosialisasi bersama masyarakat pun sering terjadi kasus bullying. Di sekolah misalnya, di sekolah pun entah dilakukan secara sadar atau tidak, masih sering terjadi kasus bullying. Dan di tempat-tempat umum di mana saja terjadi atau ada perkumpulan, pasti di situ ada potensi untuk terjadinya bullying. Jadi bullying itu bisa terjadi di mana saja. Oke. Jadi kapan sih Pak Charles melihat tindakan bullying tadi yang tadi Pak Charles ceritakan? Waktu masih kuliah. Waktu itu masih kuliah sama teman-teman, bertemu dengan banyak orang. Waktu itu ya masih di Malang dan beberapa kali, bukan hanya sekali tapi beberapa kali melihat kasus serupa terjadi dalam pergaulan, dalam sosialisasi dengan teman-teman. Kalau dari yang tadi Pak Charles ceritakan, bagaimana sih dampaknya secara konsekuen kepada sang korban? Nah, dampaknya itu tentu yang paling kelihatan dan mudah dideteksi itu adalah si korban akan menjauh dari pelaku atau dari orang-orang yang melakukan bullying itu. Dia akan menjadi orang pribadi yang minder, tidak mau bergaul lagi atau tidak mau bersosialisasi lagi dengan orang-orang yang telah melakukan bullying terhadapnya. Dan itu juga memiliki efek panjang bagi mereka yang tidak bisa menghadapi situasi tersebut, bisa mengalami trauma dan lain sebagainya. Itu efeknya sangat panjang dan sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup korban. Baik Pak Charles, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sekarang saya bersama dengan salah satu murid kelas 7. Selamat siang, silakan memberikan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Davin dari kelas 7B. Oke David, apakah Anda pernah melihat, merasakan atau melakukan tindakan bullying? Saya pernah melihat tindakan bullying. Saya belum pernah merasakan tindakan bullying, dan saya juga pernah melakukan tindakan bullying. Gimana sih kamu melihat tindakan bullying tersebut? Saya pernah melihat tindakan bullying tersebut di sekolah dan di lingkungan sekitarnya. Oke. Jadi kapan kamu melihat itu? Detailnya saya pernah melihat tindakan bullying ketika saya SD kelas 4 dan di SMP ini. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam kasus bullying yang kamu lihat itu? Pihak-pihak yang terlibat adalah si pelaku yang ingin membuli korbannya sama si korban. Oke, jadi kalau menurut kamu apa sih alasan sang pelaku melakukan tindakan bullying itu? Menurut saya pelaku melakukan tindakan bullying karena
bersama dengan salah satu orang tua murid. Selamat siang Ibu, bersama siapa saya berbicara? Saya Sibilina Asri Mardiana, selaku orang tua murid dari Chelsea Belva Allison kelas 7C. Oke, jadi apakah Ibu pernah melihat atau merasakan tindakan bullying? Ya, pernah saya melihatnya itu terjadi pada anak saya, di mana anak saya itu diejek temannya dan temannya itu menyebarkan berita bohong sehingga anak saya menjadi korban bullying. Oke, jadi di mana sih anak Ibu menjadi korban bullying tersebut? Oh, di sekolah. Kapan tindakan itu terjadi? Pada saat anak saya kelas 2 SD. Oke, jadi pihak-pihak mana saja sih yang terlibat dalam kasus bullying tersebut? Pihak-pihaknya ya teman anak saya sendiri satu kelas dan anak saya sebagai korban bullying. Apa sih kira-kira alasan si pelaku melakukan tindak bullying? Alasan si pelaku sih menurut saya anak saya dan teman-temannya itu kurang komunikasi. Karena dari kurang komunikasi itu terjadi kesalahpahaman dan di situ ada kecemburuan sosial antara anak saya dan temannya. Oke, dari apa yang Ibu telah ceritakan pada hari ini, menurut Ibu apa sih dampak negatif terhadap anak Ibu sekarang? Oh ya, untuk dampak negatifnya ya anak saya mudah tersinggung ya, lalu gampang marah juga, terutama dia kalau di lingkungan barunya. Jadi itulah dampak negatif dari efek bullying seperti tersebut. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jadi pesan-pesan dari kelompok kami yaitu pertama, selesaikan masalah dengan kepala dingin. Jangan sekali-sekali kalian menyelesaikan masalah dengan tindakan bullying, sebab tindakan bullying akan berdampak buruk bagi diri kita dan juga sang korban. Ingatlah teman-teman, jauhi tindakan bullying, sebab tindakan bullying merupakan tindakan yang kejam, bukan keren. Demikian dari kelompok kami, terima kasih. Teman-teman, itulah sekian dari beberapa wawancara kami bersama dengan guru, kakak kelas, dan juga orang tua murid. Ingatlah teman-teman bahwa tindakan bullying merupakan tindakan yang tidak terpuji. Janganlah sampai kalian menyelesaikan masalah dengan melakukan tindakan bullying. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.